jika kita kepengen mimpi sama orang yang sudah meninggal, caranya tidak sulit. Beres ba'diyah isya. Miftah Fauzi yang kalau tidak salah dari kota Tasikmalaya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama, mari kita simak bersama. Alhamdulillahil 'izzatil 'azimah alladzi adhhara fi kulli syai'in wa 'ala kulli syai'in bil musyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ma anara al-arda syarqan wa gharban bi nuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda الصحابة، يا ربي وارض عن الصلابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
khusna bihurmati wa mitna fi tariqatihi wa mu'afati mina fitani wa mu'afati mina fitani ya Rasulullah salamun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap para alim, para yai, para masyayikh yang Allah hormati, panitia penyelenggara acara Haul Sultan Abdul Mafahir yang ke-374. Sampun 374 tahun, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan haulnya lebih meriah. Ya Rabbal, sahabat saya, sahabat kula yang amat dekat secara pribadi, Abah Mus Jempol hadir, para mubalik, para dai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ketika ada jamaah santri, kalau dalam bahasa kekinian murid Tuan Wali Syekh Hasan Al-Basri, datang menjumpai beliau Syekh Hasan Al-Basri. Seraya terseduh sedang beliau bertanya kepada Tuan Syekh Hasan Basri, "Tuan, saya sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun tidak berjumpa dengan orang tua saya." Syekh Hasan Basri bertanya, "Apakah orang tuamu sudah meninggal?" "Betul, Tuan." "Kangen rasanya tidak pernah bermimpi dengan orang yang sudah meninggal, kedua orang tua yang hamba cintai. Bertahun-tahun ditinggalkan, tidak pernah satu malam pun datang dalam mimpi kami." Jadi ceritanya ibu, seorang jamaah bertanya kepada Tuan Guru, sampun tahun-tahun, sudah beberapa tahun beliau tidak mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal. Ya jika orang dia lulus marawat kolot, pisau kosok mimpi sabulan sekali tilok, kelok kedalang lobang kitunya. Orang mau kena warisan kolot karena leluhur kolot warisan nama apal lain atasnya di belakang. Hari tengimpi kurang tengimpi sabulan sekali eta teh jadi sedih. Ini saya ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
Jawa ini yang beda, wong aku Jawa ini Jawa paham Jawa ini. Ya. Tak campur-campur ya. Oke, insya Allah. Lo kiai kan dari Tasik. Di Tasik ini bojo saya, istri saya. Itu pun setelah saya putus dengan Desi Ratnasari. Saya menikah lagi di Tasik. Alhamdulillah dapat orang Tasik yang kalau istilah beras, rasa beras ketan. Kenapa nggak kawin di Pandeglang, tempat kelahiran saya Pandeglang? Darah saya murni Banten, leluhur saya Banten, dari kaki Gunung Karang. Kenapa pergi ke Tasik? Itu pun karena ketelingsut. Atau mana lebih karena ditulis di Tasik bawah. Ya Buya ke Kiai temu balik ke Jawa, aku tulis resepnya. Benar gitu benar. Maunya gelis banget nanya awaknya monggo. Aku banget gelis awak monggo. Amun cek orang Pandeglang jika Surabi Cidangiang. Bulan biasa. Masya. Wes kita lanjut sedikit-sedikit. Saya nggak lama ceramah. Insya Allah nggak lama, setengah jam cukup itu maksimal. Pada saat sang ibu ini bertanya seorang perempuan ini ke Syekh Hasan Al-Basri, Tuhan bagaimana caranya agar yang sudah bertahun-tahun meninggal saya bisa berjumpa bil manam meskipun hanya dalam sekedar mimpi? Masya Allah. Sekarang semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban Syekh Hasan Al-Basri, jika kita kepengen mimpi sama orang yang sudah meninggal, caranya tidak sulit. Beres ba'diyah isya, sholatlah 4 rakaat. Setiap beres Fatihah, baca Al-Hakumut 1 kali sepanjang 4 rakaat. Beres sholat itu berbaring menghadap ke kiblat, membaca sholawat sampai tidur. Insya Allah dalam tidur akan bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dan insya Allah akan tahu keadaan bahagia dan tidaknya seseorang yang sudah meninggal di alam barzakh. Insya Allah. Jadi kalau ibu-ibu kepengen bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal, salat 4 rakaat. Beres Fatihah baca Al-Hakumut, beres Fatihah baca Al-Hakumut, salam, tegakkan lagi sholat 2 rakaat, beres Fatihah Al-Hakumut, beres Fatihah Al-Hakumut, berbaring menghadap ke kiblat, baca selawat sebanyak-banyaknya selawat sampai kita terlelap tidur. Insya sampai yang sampun weruh ini sholat. Sholat ini sudah ada tahun lo baru ya. Padahal ada di Is'abul Rafiq, di dalam Jawahir ada kitab. Jadi kalau kita kepengen mimpi sama orang yang sudah meninggal, sampai sholat sunat 4 rakaat, 2 kali salam, baca Al-Hakumut setiap beres Fatihah, sampai menghadap ke kiblat sambil baringan, baca selawat, maka yang meninggal akan menemui. Insya Allah. Pak Kiai, bagaimana kalau saya kepengen mimpi ini ke Ardila? Boleh. Cuma apa untungnya mimpi dengan di Ardila? Betul. Maka jangan aneh kalau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya seringkali tahu ini makam siapa, ini makbarah siapa, di mana tempat makbarahnya, bagaimana ciri makbarahnya, karena memang ada syariatnya, ada masyru'iyahnya dengan sholat 4 rakaat. Insya Allah. Coba saja sholat 4 rakaat sampai bisa tahu bagaimana keadaan yang di alam barzakh, bahagia atau tidak bahagia. Mudah-mudahan ini mendorong sampean untuk melaksanakan atakah kubro, atakah sugro, berselawat, kemudian bersedekah atas nama almarhum, sehingga pahala sedekah dan kebaikan itu mengalir kepada almarhum. Insya Allah. Saudara-saudara, persoalan kematian
saya sedikit sebelum melanjutkan. Saya mendapat amanah tadi malam, saya habis memberikan tausiah di Cilongok, beres tahlil yang berdoa adalah 3 ulama besar Jawa Barat dan Banten. Beres itu saya diminta untuk memberikan tausiah singkat 30 menit di Cilongok pada saat Abu yang meninggal. Tahlil pertama, keluarga Abu yang menitip pesan ke saya, Abu yang Uci, keluarganya menitipkan, tolong disampaikan Kiai di tiap pengajian. Pertama, mohon dimaafkan jika almarhum Syekhuna Kiai Haji Uci Trususi Cilongok ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Apakah jemaah semua memaafkan kesalahan beliau? Alhamdulillah. Yang kedua, mohon doakan beliau mudah-mudahan di barjahnya memperoleh kebahagiaan, rahmat dan maghfirah Allah. Saksi kematian beliau itu adalah sahabat kami, keponakan daripada menantu kakak tertua putranya Buya di Cilongok, Abah Haji Yasin, punya menantu namanya Kifu Doli yang suka ceramah di Banten. Ibu Doli mendampingi beliau saat sholat subuh. Beres sholat subuh, beliau tidak di kamar tapi di tengah rumah di keramik yang biasa menerima kami dan para tamu. Setelah sholat subuh, beliau merasa agak sakit, tidak ada sedikit. Setelah itu hampir terjatuh ke sebelah kanan sambil kencang mengucapkan la ilaha illallah. Langsung subhanallah. Saya katakan malam di hadapan 11.000 15.000 jemaah, Banten kehilangan mercusuar. Jujur bahwa pemersatu Banten dan Jawa Barat itu Abu yang Uci Trususi, di mana kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa Barat bisa ketemu di Cilongok, bahkan dari luar pulau pun bisa datang ke Cilongok. Hari ini kita kehilangan beliau dan alhamdulillah sholat jenazah yang terakhir diimami oleh Al-Arif Billah Al-Alim Mbah Abu yang Muhtadi dari Cidahu yang memimpin sholat berjamaah jenazah terakhir kali. Untuk itu sebelum melanjutkan mohon Fatihahnya untuk beliau, khususnya ila ruhi Syekhuna Kiai Haji Uci Trususi Kiai Haji di Cilongok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan sejenak. Saya mengerti, saya paham panitia sedianya ingin acara ini sukses besar, tetapi kita semua dalam kondisi COVID-19. Saya juga kemarin ketemu corona di jalan dan corona mengatakan ke saya, Kiai, saya ingin ganti menjadi Corolla, insya Allah. Jadi dalam waktu dekat corona ini akan selesai. Amin. Kenapa selesai? Anggarannya habis, duitnya ente habis, bahkan sebagian dana untuk kepentingan sosial dalam rangka mengantisipasi dampak corona pun dikorupsi. Duitnya habis, nanti kalau sudah habis corona stabil lagi, nggak ada yang ngomong corona. Jadi anggaran ini sudah sangat ratusan bahkan triliunan untuk menghadapi corona. Kalau buat hall susah, bukan main. Masya Allah. Mudah-mudahan fitnah ini cepat berlalu. Amin. Ya Rabbal. Karena guru saya di kaki Gunung Galunggung yang sahabat Mbah Tim Cidahu itu sahurnya sudah 57 tahun setiap hari, dan dia hanya menginjak kaki aspal itu hanya setahun 2 kali. Beliau mengatakan dalam tukilannya adalah syarat bahwa corona ini adalah fitnah yang menimbulkan fitnah lebih besar. Corona itu fitnah yang menjadi sebab timbulnya fitnah lebih besar. Mana contohnya? Sederhana saja. Hadis yang jelas hasan sahih derajatnya, hukumnya mujma' alaih dalam Syafi'iyah. Apabila seseorang muslim bertemu dengan seorang muslimah dengan muslimah, setelah dia mengucapkan salam, ifsa'us salam, maka disunatkan kedua orang tersebut untuk musafahah. Untuk musafahah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Jadi kalau ketemu muslim sama muslim,
muslimah dengan muslimah, disunatkan untuk musafahah. Definisi musafahah, ta'rif musafahah bisa dilihat di dalam syarah al-adhkar, namanya Futuhatur Rabbaniyah, bahwa yang namanya musafahah mesti bertemu telapak tangan kedua orang tersebut. Apabila dua telapak tangan tidak bertemu, masalah. Contoh, apabila tidak begini, maka bukan musafahah. Contoh, sekarang ada musafahah seperti ini, hanya ujung dengan ujung bertemu, itu bukan musafahah. Malah ada lagi pandangan yang begini musafahah. Itu tinju alias suka, bukan musafahah. Malah ada lagi yang pakai apa ini namanya? Sikut pikir. Itu bukan musafahah, itu orang tidak punya tangan. Bayangkan, hadis musafahah, hadisnya hasan sahih, sama corona kalah. Betul? Sama corona kalah. Betul apa enggak? Perintah Rasul, apabila orang ada yang sakit yang bisa menular bertemu dengan orang sehat, atau yang sehat berjumpa dengan orang berpenyakit cudam, lepra, kusta, ta'un, kata Nabi, larilah engkau firaraka minal asad, seperti larinya engkau karena takut dengan macan. Maka orang sakit diharapkan, diperintahkan oleh Rasul yang sakitnya menular mengisolasi mandiri. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menular tidak menularnya harus berdasarkan biwasifatil ilmi masus wa sama ilmil khair, menurut ilmu yang pada bidangnya yang ahli. Pak Nadir, saya kaget, kenapa orang sehat dengan orang sehat masuk masjid kok disuruh jalan-jalan? Kan perintah nabinya orang sehat bertemu orang sakit menular harus lari, jangan bertemu, menghindar. Ini kan di masjid orang pada sehat kabeh, kunaon eta dicarang-carang sholat. Betul apa betul? Loh, ini kan untuk orang sakit ketemu orang sehat, sakitnya sakit menular. Tiba-tiba orang sehat harus jaga jarak, ini kan aneh, saudara-saudara. Belum lagi persoalan-persoalan lain, masya Allah, masya Allah. Sejak kapan penyakit mengatur jajaran sholat? Sejak kapan penyakit mengatur boleh umrah dan tidak umrah? Sejak kapan penyakit mengatur boleh ngaji dan tidak ngaji? Sejak kapan penyakit ini mengatur keseluruhan tata kelola dunia pada umumnya? Betul? Sejak WHO mengendalikan dunia. Siapa WHO? Wah, Haji Omon. Good Health Organization. Jadi gara-gara WHO semua diatur WHO. Siapa WHO? Negara kapitalis, RRC dan mereka serta sekutunya. Apa kepentingan mereka? Menguasai dunia. Apa yang ingin dikuasai? Aset-aset tiap negara dan kekayaan tiap negara. Maka bisnis corona menguntungkan buat mereka dengan cara menjual vaksin. Kalau sudah pasti dibeli, tiap negara lumpuh ekonominya. Kalau ekonomi sudah lumpuh, rakyatnya menjadi miskin, pemerintahnya menjadi miskin, mereka mengiming-imingi meminjamkan duit. Mereka pinjamkan lagi duit dengan jaminan pelabuhan udara, bandara udara, pelabuhan laut, jalan tol, aset-aset negara. Lama-lama mereka akan kuasai dengan dalih meminjamkan utang kepada negara. Maka kita doakan Pak Jokowi yang kurang makan. Ya, Pak Jokowi itu kurang makan karena pikirannya dikuras untuk mikirin negara, makanya kurus badannya. Itu mirip tetangga saya di Pandeglang, namanya Mamang Jendol sama. Masya Allah. Kita doain beliau mudah-mudahan tangguh, amin. Jangan lebay dan cengeng, amin. Ya Rabbal. Maka tiap negara hari ini ditantang untuk kuat pemikiran. Yang saya khawatir dengan misi corona memiskinkan tiap negara ini bermiskin semua. Nauzubillah. Masya Allah. Balik lagi ke tema awal. Syekh Hasan Basri memberikan petunjuk kepada seseorang yang ingin bergumul, kepada seseorang yang ingin bercengkrama, kepada seseorang yang ingin masuk pada wilayah-wilayah yang tidak mampu ditembus oleh mata kasat manusia. Kenapa? Karena alat mengetahui. Anda ingin tahu sesuatu, Anda memerlukan alat untuk mengetahui.
kaidah umum berkata alatul idrak salah satu al-hissu wa dhihnu wal kashfu, salah satu alat untuk menemukan dan mengetahui sesuatu dengan kasyaf. Kasaf ini terbagi-bagi, saudara-saudara. Orang bisa tahu. Jangankan begitu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah satu waktu iskal kepada Umar bin Khattab. Ali berkata kepada dirinya, aku pengen tahu Umar nanti di barjahnya saat malaikat datang masih keras, tidak berhadapan dengan malaikat. Allah membukakan hijab Ali bin Abi Thalib, lahu kusifa'ana li hijabil ra'ainaha. Maka tiba-tiba ketika Umar bin Khattab meninggal duluan, begitu masuk alam barzah, alam di kuburnya, begitu kelihatan oleh Ali bin Abi Thalib, Allah membukakan mata Ali bin Abi Thalib. Seketika Ali bin Abi Thalib dapat melihat langsung bagaimana Umar ditanya malaikat, sampai-sampai malaikat yang serem bertanya kepada Umar bin Khattab, man rabbuka? Umar mengembalikan pertanyaan, mengapa engkau bertanya dengan man rabbuka kepadaku? Bukankah, apakah kalian tidak tahu siapa aku ini sesungguhnya? Jadi Umar bin Khattab itu di barjah pun gagah. Seperti Habib Rizik saja, seperti kira-kira. Berani. Mana bukan? Ente siapa? Ya tapi jangan coba-coba, kita kan kelas amatir. Goblok kok bisa begitu. Ini kan untuk Umar bin Khattab, bukan kelas kaya dan kelas panadir. Kalau saya panadir ya sama-sama normal, ditanya mesti jawab. Ini Umar bin Khattab. Mana bukan? Ente tidak tahu anda siapa? Malaikat bertanya kembali, emang siapa ente? Dijawab oleh Umar bin Khattab, ana sahabat kekasih Allah, sayyidul makhlukat, abdul makhlukat, sayyidul makhlukat, sayyidul wujud, habibana wa nabiyana Muhammad. Orang tahu, ya Rob, ada sahabat Sayyidul Makhlukat, Abdul Makhlukat, Sayyidul Mursalin. Kata Allah, wis sampean kalau datang lagi ke para sahabat Muhammad dan umat Muhammad SAW, jangan serem-serem. Sejak itulah malaikat tidak pernah serem datang ke umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka beruntunglah umat Nabi Muhammad. Umat 99% diskon. Loading terawih puluh terus juga gede terus padahal kita kan nggak berubah terawih, betul? Karena kumur setelan puluh, rokaat kedua setelan puluh, malah di Indramayu kalau nggak salah di Cirebon atau Indramayu ada yang 23 rokaat cuma 7,5 menit. Sholatnya kau apa ya? Masya Allah, umat Rasul hebat, saudara-saudara, hebat luar biasa. Masya Allah, ya kan? Ya Allah, ya kan? Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya nikmat kubur itu ada, bahwasanya bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi bahagia seperti Siddiqin, sudah jangan cerita Nabi dan Rasul, sudah pasti derajatnya lebih tinggi. Suhada, solihin, aulia-aulia Allah, para sahabat-sahabat Rasulullah, para siddiqin, mereka memperoleh nikmat yang luar biasa di alam barzahnya, bahkan memperoleh rezekinya yang diberikan oleh Allah, sehingga rohnya kembali sewaktu-waktu kepada jasadnya yang ada di kuburnya. Subhanallah. Maka kalau sampean jarah ke para wali, ke makam-makam wali, sampean sebenarnya tidak usah sibuk-sibuk baca terlalu panjang. Selawat dibanyakin, ketimbang baca Quran salah makhraj, salah tajwid ya tambah dosa. Selawat saja banyakin, zikir Allah banyakin, subhanallah dibanyakin. Sesungguhnya para yang kita ziarahi, sesungguhnya mereka mengaminkan doa-doa kita. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Betapa hebat orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lebih hebat lagi betapa mulianya orang yang meninggal dalam kondisi syuhada. Betapa hebat para wali-wali Allah begitu masuk ke barjah, Masya Allah, sudah datang makhluk hijau, sudah datang burung hijau menjemputnya, malaikat menjemputnya. Hei Tuan Syekh anu, hei Sultan anu, hei ulama amilin anu, hei ulama akhirat yang anu, kemana engkau mau, aku akan hantar, kata malaikat.
sekali dapat yang angkot yang mogok-mogok di jalan. Bukan ulama proposal yang ngemis-ngemis ke pemerintah, bukan seperti itu. Yang cium-cium tangan gubernur, cium-cium tangan bupati. Ulama itu mesti sesuai kaidah kita, bukan kaidah pemerintah. Betul? Loh, kalau ulama cerita corona, hadirin, pakailah masker 3M, masker dipakai, cuci tangan dipakai, kemudian jagalah jarak, kayak guru TK sampai. Betul? Itu tugas lurah, itu tugas camat, itu tugas bupati, itu tugas tugas COVID-19, itu tugas gubernur, itu tugas menteri, itu tugas presiden. Tugas ulama mengatakan hak adalah hak, benar adalah benar, batal adalah batal, salah adalah salah, haram adalah salah, makruh adalah makruh, tidak boleh lebih dari itu. Itu tugas ulama. Kalau ulama harus sama dengan bupati, emang ulama camat. Ya kalau beda dikit, beda-beda dengan pria wajar-wajar saja. Memang ulama mesti beda. Ulama itu harimau, Pak. Ulama itu harimau. Harimau itu jaga hutan. Sekali makan nangkep sapi, Pak Nadir dapat kebo. Hebat. Lawang Agung ini hebat. Sekarang ini masyhur di dunia maya. Alhamdulillah Lawang Agung Kenari sedang masyhur sekarang di mana? Lawang apa? Lawang apa? Iya, Lawang Abang ini masyhur Kenari sekarang. Saya cerita di jemaah saya di Garut, di Bandung, di Cianjur, di mana-mana saya cerita tentang Lawang Agung, Lawang apa? Tentang Kenari ini, insya Allah. Kenapa? Karena tidak komersial. Bayangkan Pak, orang datang jarak ke satu makam keramat, ke Sultan Anu, ke Aulia Anu, ke Ulama Anu. Mereka bukan saudaranya, mereka bukan kerabatnya, mereka bukan duriannya. Datang pakai ongkos, bawa kendaraan, bawakan cari sendiri, ngopi bayar sendiri, kendaraan bayar sendiri, apapun dengan BSD. Datang ke tempat keramat dipajak, dipalang. Betul apa betul? Tak perlu nama anak tuh. Mestinya para durian ini berterima kasih ada orang lain datang jauh. Maka di leluhur saya di Syekh Muhammad Hamid, sahabat daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dulu ada 3 serangkai pendeta. Syekh Muhammad Hamid, ada mana? Syekh Waliullah Sahib Kadubina yang nanti menjadi guru daripada mursyid thariqahnya, mempunyai murid yang paling masyhur bernama Syekh Asnawi Carini. Ini berarti dari Syekh Nawawi sahabat ketika di Makkah. Masya Allah. Itu gak boleh komersial dipala, betul dipaksa-paksa, ada biaya tambahan dan lain-lain. Apalagi ngaku-ngaku keturunan kesultanan. Betul apa betul? Orang lain datang jarang menjadi leluhurmu, berterima kasih kepada mereka. Kudunya dia Tuhan kejo dari aku maratu. Guru lain baraya datang jarak ke Banten, ke kudu dan objek ke blok. Naon cenah? Lari bedas, naon cenah? Naon cenah? Blok. Masya Allah. Maka insya Allah Kenari, mudah-mudahan besok Allah memberikan rezeki sehingga dibangun kawasan komplek peziarahan di Kenari ini. Amin. Lebih luas, lebih besar, lebih tertata, lebih alim, lebih santun, di mana menjadi kawasan ziarah yang betul-betul penuh dengan aura karomah para sultan. Amin. Ya Rabbal. Saya bangga jadi orang Banten kalau begitu. Tiba-tiba kawan saya dari Medan bertanya ke saya, dia bisa ziarah ke Banten itu jutaan, suruh ngisi uang koropak. Koropaknya lebih dari 7 dia. Bagaimana orang Banten? Malulah Pak saya. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah di Lawang Abang dikenal. Alhamdulillah tidak terkenal itu. Bahkan rela Abantus dengan Pak Nadir sengsara menyendiri hanya dengan kucingnya saja.
bawa nasi sendiri, bawa periuk sendiri, bawa beras sendiri, makan gak makan di awang-awang. Ya Allah, nasibu bagaikan duda yang sengsara. Ya Allah, kenapa mereka korbankan untuk kemuliaan sultan? Ingat. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, li'anna ma yu'til hayya yu'til mayyita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perkara yang menyedihkan, yang menyakitkan, menimpa orang-orang hidup dari keturunan orang yang sudah meninggal, maka yu'til mayyita akan menyakitkan pula kepada yang sudah meninggal. Orang tuanya meninggal, anaknya di dunia yang masih hidup, berantem, abok, eler, gak sholat, gak punya duit, susah, langsap, sap. Maka orang tua yang dikerja turut sedih. Sultan Abdul Muttalib bangga malam ini, senang hatinya, berbahagia. Kenapa? Karena yang hidup, anak cucu keturunannya serta warga muhibbin di sekitar beliau itu mereka melakukan li'anna ma yuhsinul hayya yuhsinul mayyita, berbuat baik, maka senanglah Sultan Abdul Muttalib. Amin. Takbir. 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 Kiai tidak FPI amat. Maaf ya, saya bukan FPI demi Allah. Wallahi ta'ala, saya bukan FPI. Saya juga bukan Banser, saya bukan NU, saya bukan Nauzubillah Muhammadiyah versi. Ketika ada jenderal bintang 1 mau nangkap saya, waktu orasi kemarin tanggal 8 di YouTube bilang, saya ditanya oleh yang mau nangkap saya, Kiai aktif di FPI? Tidak. Pengurus? Bukan. Aktivis FPI? Bukan. Ansor? Bukan. Banser? Bukan. NU? Bukan. Muhammadiyah? Apalagi. Persatuan? Apalagi. HTI? Nauzubillah. Jadi Kiai apa? Yang bukan. Ya, saya tidak pernah manapun. Saya cinta siapapun. Saya cinta Jawara, saya cinta LSM, saya cinta organisasi, saya cinta jamaah manapun sepanjang cocok dengan Silat Taufik, sepanjang cocok dengan Safinah, sepanjang cocok dengan Takrim, sepanjang cocok dengan Johar Tauhid, dengan Kifayatul Awam, siapapun apapun mereka dari manapun, sepanjang cocok dengan ajaran Syekh Nawawi Banten, maka dia adalah saudara kita sehidup semati yang wajib menghormati dan wajib membela. Betul? Jadi kita yang mesti ngurus organisasi, bukan organisasi yang kotak-katik kita. Paul. Saya mau tanya, duluan mana Fatul Mu'in, Takrib, Safinah, adalah dia Safinah. Anu sarana kasih batu saja ke Syekh Nawawi Banten. Safinah dengan ormas, duluan Safinah, duluan ormas. Maka ormas harus menyesuaikan, harus sesuai dengan Safinah. Sulap Topek dengan ormas duluan mana, ada yang boleh. Maka ormas yang ada harus menyesuaikan diri dengan Sulap Topek. Bukan kitab yang dirusak. Sekarang ini musim 2 kelompok besar. Sekarang ini ada 2 kelompok besar. Yang dua-duanya dari umat Islam. Yang agak goblok-goblok. Satu yang ngomongnya jihad, takbir, togut, musuh Islam, tapi ngaji nggak becus, fikih tidak tahu, tasawuf tidak paham, ngomongnya jihad, sholat ke itu bisa dulu. Hidup Islam, hidup. Saya siap mati. Begitu saya tanya, Dek, kamu Islam? Berapa rukun iman? 6 Kiai. Apa saja? Muhammad sabar mulut Kiai. Nauzubillah
mesti rahmatan lil alamin. Kita mesti toleran, kita mesti humanis. Karena Islam itu yang birul yasa, yang Allah saja maha pengampun. Saking kebablasannya, sholawatan dalam gereja. Sallallahu ala Jokowi, na'udzubillah, amin. Dua-duanya aku nggak suka. Nu hiji mah, nu sabelah, dia ceritanya cuma wa yu'atibu lima yasa. Yang sebelah ceritanya hanya wa yaghfiru lima yasa. Padahal yaghfiru dan wa yu'atibu adalah sifat utuh dari Allah Subhanahu. Keraslah pada tempatnya, lembutlah pada tempatnya. Tetapi lembut dan keras harus berdasarkan kitab-kitab karangan ulama salafus saleh. Insya Allah. Begitu, itu ciri khas orang Banten, Pak Nadir. Kayak Pak Nadir tadi, Bandram juga alun itu wirang. Jawa Timur, Timang ente botak nggak pernah ngaji Sabina. Nadir bandram, kalau ditanya Nasrib dia kayak sirop. Sudah bukan ilmu sorok lagi, ilmu sirop. Bisa. Masya Allah. Hati-hati. Sekarang ini ada dua kekuatan. Yang pertama, ke orang lain jihad, togut, kafir. Padahal dia tidak tahu Islam. Yang kedua, ngomong toleran, tapi menjadi liberal dan terlalu toleran. Kita di tengah, ahlus sunnah wal. Itu kita di tengah, saudara-saudara. NKRI harga mati tidak boleh dirubah. Sepakat Pancasila dasar negara wajib kita bela. Tapi untuk mengatakan yang haram adalah haram, yang makruh adalah makruh, yang sunnah adalah sunnah, yang halal adalah halal, tidak boleh bergoyang, tidak boleh berubah dengan karena apapun dan oleh siapapun, dihadapkan dengan kondisi apapun. Sekali haram tetap haram ya halal. Betul. Nah, kita butuh panutan seperti itu sebagaimana para sultan Banten di masa lalu. Woi. Jawab woi deh, woi. Banten dahulu. Ketika orang tua itu tua Belanda. Tua apa ya? Belanda tua, Belanda apa Belanda? Belanda. Kalau nangkanya nangka apa? Belanda. Belanda. Kalau di pernikahan ada nangka Belanda. Berarti ulang sepak tua ke Belanda. Jadi saya curiga jangan-jangan Belanda ngejajah terlalu lama karena kita memang saudara. Perhatikan baik-baik. Pertama Belanda masuk ke Banten itu dilawan oleh Kesultanan Banten. Lari Belanda nggak berani. Kemana Belanda bisa menjajah Indonesia? Masuk ke Ambon. Masuk ke Ambon. Ke Ambon, di Ambon. Karena di Ambon, mohon maaf, tidak sekuat Islamnya orang Banten. Orang Banten itu dulu nggak mau dijajah. Dan sampai sekarang orang Banten biar miskin nggak mau dijajah orang. Betul? Gus eleh nggak boleh bisa ngiduhan kan orang Banten. Eleh cara kasar, cara perut bisa jalan halus orang. Nyawanya kayak baskom nggak tengah. Udah baskomnya, kulkas, kunci mobil, pangsa. Pak Nadir, saya baru 3 hari pulang dari Citorek. Jalannya saja, kemarin jembatan Muara putus, saya jalan kaki naik jembatan gantung 2 kali jembatan. Masuk saya ke Citorek. Alhamdulillah Citorek sekarang sudah ada 20 pesantren. Islam di sana sedang maju. Orang-orang kaya di sana sedang bangkit, sedang pengajian. Alhamdulillah. Masya Allah, mereka hormat betul dengan Sultan Banten ini. Baik Sultan yang pertama sampai Sultan yang terakhir. Masya Allah. Hanya saja kalau kepengen utuh kerajaan kita, sejarah kerajaan Kesultanan Banten, sampean mesti menyatukan kekuatan yang ada, jangan berpecah. Jangan berpecah. Kalau berpecah-pecah, kita sulit menyatukan kembali sejarah kemurnian Banten. Akhirnya masuk sejarah lapang dapat Belanda. Akhirnya ditumbuhi oleh cerita-cerita yang dibuat oleh Belanda. Kenapa Belanda tulis sejarah yang demikian? Supaya orang Banten saling caci, saling maki, saling curiga dengan sesama duriah Kesultanan Banten. Betul apa betul? Maka leluhur kami Sultan Maulana
Syekh Mansuruddin itu lebih memilih, karena beliau dari Sultan Agung Tirtayasa, lebih memilih menjadi ulama di Palembang. Sebab dulu durian daripada kesultanan yang menjadi menak mengurus negara, yang punya wibawa besar mengurus bangsa adanya di Serang. Yang senang puasa-puasa, senang wirid-wirid, adanya di Palembang. Dikirimlah dari Kesultanan Banten, ada yang ke Lebak, ke Kabupaten Lebak, memasukkan Islam, menyebarkan Islam ke tiap daerah di pinggir-pinggir Lebak, karena daerah Lebak itu daerah Jawa Barat. Tahu sendiri Lebak, Masya Allah. Tapi Juli dari sana, Citra dari sana, Jawa Barat tahun 72 yang dikirim. Masya Serang ini pusat pemerintahan, Serang ini pusat informasi, Serang ini pusat instruksi. Maka Kesultanan Banten yang ada di Serang pada waktu itu menjadi sentral daripada kekuasaan pemerintah Kesultanan Banten. Akhirnya menyebar ekspansi bukan hanya di wilayah Banten, sampai ke Sumedang, sampai ke Majalengka, sampai ke Ciamis, sampai ke Tasik. Saya baca buku sejarah Profesor Dr. Hayat Rohaidi, sejarah UI. Ulama-ulama di Tasik, ulama-ulama di Ciamis, ulama-ulama di Majalengka, hampir 80% duriah dari Sultan Agung Tirtayasa Banten. Jadi Banten itu dulu menyebarkan Islam sampai ke wilayah Pajajaran. Gunawan kuari orang Banten asal di rumah santai, supaya ke pabrik. Aku orang Banten kuari yang ke pabrik baik, gawe, sekolah SMK, ngaji itu bisa, gawe PHK. Karokok yang nyatu bulu baik, akhirnya ngangkung, akhirnya duit tegak. Aku tuh udah nggak jualan eta, bolong apa? Cuci torek ya, ini tempel dulu kue keras teh. Datang ke Bandung, panggil dengan mana Pak? Waktu kami nanti Baton, Banten nggak mana Pak? Lalu dia cuma wasiat Banten, dia di kerajaan Banten. Bolok itu, saya bapak, saya raja, peran gua ini bolok ya bohong, dia angin dia. Banten kalau masuk karena apa? Hebat. Saya ceramah pernah di Pulau Rancang, Selat Malaka, masuk saya ke Singapura di Orchard, keliling beberapa negara saya ceramah, beberapa provinsi dulu saya keliling ceramah, sampai ke Pedalaman Riau saya ceramah, dengar Banten, jadi dari mana? Banten, sakti ini kiai, kan boro-boro sakti, masih kayak sakti panadi aja ngai. Panadi bapak, nanti kayak buat tenang di gunting dan mas. Ayo saya jalan kuliah pakai bola pang sejahtera, gunting pang sejahtera, gunting bu panadi. Mulai udah kamu tenang kalau. Masa, hidup Banten lah, hidup Banten hidup. Kayak Indonesia bakal maju lalu dipimpin ku getih Banten, amin. Bakal maju, geus diomongkeun baru yakin kabeh celana. Lamun getih keturunan Banten mimpin Indonesia beres. Memang orang Banten dipimpin kasalang heula orang wetan saha 2024 ke bakal ecok presiden bagus. Aing ketua timnas Indonesia saha Sule. Hidup Sule. Sule. Benar Ustaz, saya sudah frustasi lihat Indonesia. Bukan frustasi patah hati. Saking bingungnya di Indonesia, seri bae hese. Tiap poe jelema disuguhan berita pisieun bae angker. Dina TV corona lihat ya. Betul apa betul? Betul. Pejabat ngomong corona, TV media corona, kematian, kemiskinan tidak pernah dibicarakan. Maka kita perlu pemimpin yang buat menyegarkan bangsa, yakni pemimpin yang bisa membuat tersenyum rakyat. Siapa dia? Hanya satu, Sule, idola kita. Insya Allah kalau Pak Sule jadi presiden, setiap kali sambutan rakyat akan tersenyum. Sebab di balik Assalamualaikum selalu ada Prikitiu. Hidup Prikitiu. Gus, kacaprak setitik 5 menit. Terus kan? Dia terus juga tukang parkir mereka. Ya orang sini enak pulang dekat rumahnya dekat saya ke Tasik 470 kilo dari sini. Masya Allah. Tapi
saya sering pulang ke Pandeglang, pengajian di Pandeglang, lebaran di Pandeglang. Kalau lebaran di Tasik sedih, nggak ada gemplong, ada daging bebek. Atau kau mau bulan puasa tanggal 15, oh lepet. Kalau di Pandeglang ada bebet, ada salimpe. Atau kalau di Bedahin tanggal 14, tanggal 15 10 kita masak lagi. Nah akan kita baik itu. Pokoknya orang Banten sakti 30 poin 28 poin Ramadan puasa dahar jeung leuti istri begitu tanggal ini Syawal dahar panas beblong jeung daging kebo panas betul maka Banten betul urang Banten sarua jeung betul mau mirip ku betul mau jeung betul cair atuh hal sakieu nepi ka mencit kebo Bantus masa hebat amat tiga naik ke bagian buluna amin bawa kue tanduk tadi dia nggak ngambol. Insya Allah. Terakhir, barang Kesultanan Banten. Disegani oleh semua lapisan. Dihormati oleh setiap kerajaan. Bukan hanya di Nusantara. Sampai kerajaan Britania alias Inggris. Pernah mengundang utusan Banten. Bahkan 2 utusan meninggal karena sakit di Inggris ditemukan tahun 2013 mata uang alat tukar pemerintahan Kesultanan Banten di sungai di Inggris. Banten tuh pernah datang ke kerajaan Inggris berdebat dengan diskusi tahun 1600-an. Masya Allah hebat. Kutai Kertanegara, apalagi wilayah Sumatera sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hormat semua. Betul. Daerahnya pinggir laut, kekayaan alamnya luar biasa, emasnya juga tidak, Masya Allah besar. Cadangan minyak hebat, betul. Lautnya luas tidak berbatas. Dulu Sumatera itu Lampung sekarang. Dulu adalah tempat kebunnya orang-orang Banten sebelum meletus yang pertama Krakatau, sehingga terpisah menjadi Selat Sunda. Kaya raya orang Banten kaya. Dulu orang Banten kaya. Karena pemimpinnya, para sultannya tidak memperkaya diri, tidak memberatkan rakyatnya, tidak pernah menyakiti rakyatnya dengan setoran-setoran yang memberatkan. Raja-raja Banten, sultan-sultan Banten bisa bertindak adil karena beragama Islam, mengikuti Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Kesultanan Banten waktu itu cuma 2 garis besar. Pertama, alladzi at'amahum takut bangkrut jadi mubalik, jadi kori aja. Di sini sebulan mau nangin mubalik, jadi kori bayar. Baik di perkataan Cau Dua Turu ini. Maju baik tuh. Tugas pemerintah Kesultanan berpegang kepada 2 dasar. Pertama adalah dia akan mau menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Maka tidak memberatkan Sultan Banten, menarik pajak tidak pernah, memerintah rakyat untuk setor hasil panen tidak pernah. Alhamdulillah. Diambil, dirampas haknya oleh Sultan Banten. Alhamdulillah. Yang kedua, wa amanahum min khawf, menciptakan rasa aman di
di masyarakat Banten. Mereka menjaga keamanan, mereka melindungi bangsanya, mereka melindungi rakyatnya, mereka sangat memperdulikan jangan sampai ada rakyat yang terzalimi, jangan sampai rakyat ada yang dikenakan, diberikan atau mendapat hal-hal yang tidak mengenakan bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Sultan Banten memang cukup membanggakan. Alhamdulillah. Maka tidak salah kalau Maulana Syarif Hidayatullah Cimpong memberikan kepercayaan penuh kepada putranya yakni Maulana Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah. Tinggal Banten hari ini ke depan mudah-mudahan tambah makmur, tambah aman, tambah tertib. Apalagi kalau sudah Jawara turun insya menuju masyarakat tentram beragama, aman dan sentosa. Apalagi zaman sekarang Indonesia Raya sudah dinyanyikan setiap Senin, tidak ada lagi yang upacara berenda gara-gara corona. Mudah-mudahan di Lawang Abang Senin besok ada upacara berenda dipimpin oleh Pak Nadir, walaupun pesertanya ibu-ibu pakai daster. Jujur saya sudah kangen Pak Nadir, kita ini sudah kangen tiap hari Senin dengar sudah setahun kemana baik, kemana baik bisa tahu dulu bisa tahu. Masa kita kangen suasana Senin itu. Indonesia tanah airku, mana tanah tumpah darahku. Bareng latihan buat Senin. Di sana lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu, dua hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Dua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wih, saya mah sudah kangen dengan itu presiden. Sekarang jangan-jangan upacara benderanya pakai dari, cuma diatur dari, ujung-ujungnya jual kuota. Yang kaya yang punya kuota. Kalau yang kaya punya kuota, apalagi yang punya satelit. Emang satelit punya siapa? Singapura. Punya siapa? Singapura. Jadi yang kaya orang luar negeri semua. Padahal menurut saya minimal seminggu 2 hari masuk ya sekolah. Betul. Sekolah ini semua dari kuota. Saya khawatir nanti di surganya dari YouTube. Waduh,
akhirnya TikTok menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat. Betul? Akhirnya kami sing-sing diupload. Orang tua meninggal bukan diurusin, bukan baca Quran, bukan tahlil. Upload, aku bersedih, orang tuaku sudah meninggal. Ini fotoku dengan jenazah orang tuaku. Goblok. Bangsa kita sedang dicabut akar serabut kebangsaannya. Bangsa kita sedang dihancurkan akan pancir, akar pancir yang menghujam kepada ibu-ibu pertiwi. Jangankan ngomong agama, moral kebangsaan kita saja sedang dirusak. Hari ini banyak orang teriak NKRI tapi munafik dengan NKRI. Hari ini banyak orang ngomong keadilan tapi ternyata korupsi yang membabi buta tiada henti. Betul? Tapi sungguh pun demikian, karena aku berdarah Banten maka aku tidak akan lari dari bangsaku. Aku tidak akan menghindar dari tanah airku. Aku tetap akan membangun negeriku. Aku tetap akan bersuara dengan bangsaku. Aku tetap mencintai tanah airku. Betul apa betul? Betul apa betul? Koruptor itu konglomerat kalau mau ditangkap kabur ke luar negeri, duitnya dibawa. Orang Kenari nggak mungkin lari ke luar negeri. Betul apa betul? Karena cinta kepada tanah air. Semakin bergolak darahnya, semakin tidak ridho bangsa ini dijajah oleh bangsa manapun. Betul? Betul. Tapi sampean juga rakyat mesti berjuang jihad. Kalau sampean punya duit jangan belajar di Alfa, utang ke warung tetangga goblok. Duit ente belanja di supermarket, Sawalayan, alamat mat. Kira nggak punya duit ente utang ke warung tetangga goblok. Betul. Bantu warung tetangga belanja di warung tetangga, hutang di warung belanja, tapi bayar hutangnya ke warung tetangga. Betul? Saya ini sekedar wacana. Nanti kalau sudah dibangun, ini Lawang Abang, Kenari, nanti ekonomi rakyat akan makmur di sini. Insya Allah. Syarat kompak, syaratnya satu suara semua memajukan benar. Mumpung kita punya Nadir Gondrong, selengkar sana. Saya punya kenangan yang paling termanis dengan Pak Nadir saat saya ziarah ke makam makbarah di Lawang Abang ini. Ke dalam dengan Abantus, saya datang ke sana ke tempat Abantus, karena Abantus sekarang lebih senang di hutan ketimbang di kota, karena di kota sudah banyak macan dan harimau. Di kampung, di hutan sekarang lebih aman ketimbang di kota. Saya bertemu dengan Pak Nadir pertama malam-malam, beliau pengen difoto, dan begitu difoto selalu saya matanya merem, sampai 6 kali baru matanya melotot. Protes ke saya, Kiai kenapa ya kalau saya difoto selalu merem, bukan merem memang matanya sipit. Kalau mata letik gitu. Alhamdulillah Pak Nadir, saya sudah bisa memenuhi undangan Pak Nadir silaturahmi ke tempat ini, terutama ke Abantus. Mudah-mudahan silaturahmi tidak hanya sekedar sekarang. Amin. Kalau ada orang sini mau ke Tasikmalaya ziarah ke Pamijahan,
10 mobil, 50 mobil masih nampung di tempat saya. Parkir di tempat saya, tidur di tempat saya. Tetapi jangan cuma 1 jam setengah. Insya Allah. Mandi di tempat saya, makan di tempat saya. Gimana nasinya? Beli sendiri. Oh, saya masih bisa nyuguhin. Insya Allah. Loh kiai emang luas halamannya, woi. Halaman saya luas. Kenapa luas? Karena sebelah rumah saya lapangan sepak bola. Dan mobil saya lebih dari 100. Mohon doa, mudah-mudahan semua aman. Saya simpan sekitar jarak 200-300 meter dari rumah. Saya punya 100 bus lebih karena rumah saya nggak jauh dari Pul Budiman. Sakit itu ada yang saya sampaikan. Saya hanya sekedar introduksi rasa takdir dan hormat saya kepada Sultan Abdul Mubahir. Mudah-mudahan duriah para sultan, duriah para ulama. Ada sepupu saya juga yang dimakamkan di Banten, namanya Muhammad Z. Muhammad Z itu adalah adik kandung dari Tuan Ahmad Khadim, Presiden Banten. Jadi saya dengan Banten sudah seperti keluarga sendiri karena memang saya bagian dari Banten. Meskipun saya merantau di luar, jika diperlukan oleh Banten, sewaktu-waktu Pak Antus Jempol memerlukan saya, Abantus memerlukan, Pak Nadir memerlukan, Pak Kiai pulang ke Banten, kawin lagi, wow saya paling depan. Insya Allah. Saya masih muda Bu, baru 31. Yang mau ngerakein nih. Cuman Kiai kalau soleh-soleh banget kayak Bang Uci soleh, masih muda baru meninggal. Makanya Pak Nadir jangan terlalu soleh, masih kabur pae. Orang soleh itu diambil lah tuh Allah. Nadir saya harap Pak Nadir kan terus soleh ya. Kalau batin puasa tiap poe, kalau batin wiridan bisa kabur pae. Aing perlu kene Pak Nadir. Ada Allah yang ajmain. Segala yang baik dari Allah, segala yang buruk karena doanya al-fakir mohon dimaafkan dan mohon didoakan agar al-fakir istiqomah. Amin. Juga selamat. Saya ini sudah termasuk orang yang dihargai di negeri. Saya ini sudah termasuk orang yang dibantu. Handphone saya sudah disadap di mana-mana. Tapi saya menikmati semua ini. Saya menikmati semua. Sepanjang yang saya omongkan adalah faliyatul khairan berdasarkan kita, bukan berdasarkan apa-apa. Saya akan menikmati meskipun harus mati di ujung dulu. Karena buat saya kebenaran tidak ada tawar-menawar, sekali benar tetap benar. Insya Allah. Allah ya Tuhan ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathul qarib. Takbir. 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 Sebelum salam, boleh nggak saya minta doa Fatihah sekali, boleh? Boleh. Yang nggak suka niatnya ibadah aja ya. Boleh ya? Boleh. Saya mohon karena Allahnya nyuwun atur pangapunten kula dipun nyuwun barokah Fatihah kanggo ulama kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, mudah-mudahan diberikan kesopanan. Amin. Keselamatan oleh Allah. Amin. Meskipun saya bukan anak buah beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih banyak orang-orang baik di negeri ini. Satu ketika banyak polisi-polisi baik akan memimpin negeri ini. Amin. Akan tumbuh terus tentara-tentara baik di negeri ini. Satu ketika akan memimpin negeri ini. Amin. Akan banyak perwakilan rakyat di DPR ke depan. Orang-orang baik akan mengelola negeri ini. Amin. Maka jangan tak putus asa wahai saudaraku. Indonesia pasti baik, Indonesia pasti tegak, Indonesia pasti jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.